Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bicara mengenai the power of healing, kekuatan yang menyembuhkan. Kekuatan yang menyembuhkan. Di dalam Matius 10 ayat 1 kita baca, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, di sini Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sebelum kita lanjutkan, kita baca juga di dalam Markus 3 ayat 13-15. Markus 3 ayat 13-15. Kemudian naiklah Yesus di atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Setan, roh jahat dan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Ingat, setan, roh jahat dan sakit penyakit selalu terhubung. Dan saat ini ditulis, Yesus belum disalib dan bangkit. Belum ada kuasa untuk mengalahkan mereka kecuali Yesus. Belum ada kuasa untuk mengalahkan mereka kecuali Yesus yang mengalahkan mereka. Maka Yesus perlu memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Nah, sejak Tuhan Yesus disalib, segala sesuatunya berubah. Everything changed. Segala sesuatunya berubah. Segala sesuatu menjadi baru. Segala sesuatu berubah total. Jangan pakai yang lama lagi. Tuhan Yesus membawa perubahan total. Tuhan Yesus tidak hanya menyelesaikan masalah dosa, tapi saat ini Dia juga mau berikan kuasanya kepada kita seperti yang pernah Dia berikan juga kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Ya, dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka. Ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus mau berikan kuasa itu kepada semua orang, tetapi semua orang itu harus dimuridkan. Karena kuasa itu harus diajarkan bagaimana menggunakannya. Banyak kuasa, tapi fokus pada kuasa kesembuhan. Ya, di sini banyak kuasa yang Tuhan mau berikan kepada kita, pada murid-muridnya. Kita fokus dulu pada kuasa kesembuhan. Pada Matius 28 ayat 18, kuasa itu dalam bahasa Yunani adalah exousia. Artinya otoritas. Maksudnya, di kitab Kejadian seperti awal ciptaan Adam dan Hawa, Dia berikan otoritas untuk berkuasa di bumi. Tapi mereka tunduk pada iblis. Iblis menipu dan mengambil kuasa itu. Seperti kata Roma 6 ayat 16, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Maka manusia jatuh dalam dosa tidak lagi berkuasa. Mereka kehilangan otoritasnya." Nah, harus ada pribadi tanpa dosa yang tunduk kepada perintah Bapa
lalu mengorbankan dirinya mati bangkit mengalahkan dosa. Dan sekarang dia berkata di dalam Matius 28:18, kuasa sudah diberikan, maka kamu harus dimulihkan untuk menggunakan. Mau enggak? Tapi ada satu pribadi lagi yang akan memberikan kuasa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi di sini bukan kuasa otoritas, tapi kuasa dunamis, yaitu kuasa untuk menuntaskan pekerjaan yang perlu dilakukan. Jadi ada dua kuasa. Dari Yesus, kuasa otoritas yang ketika murid-murid lakukan itu terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima otoritas itu, dan kemudian kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kita dibaptis dengan kuasa dunamis dari Roh Kudus. Maka Yesus bilang, Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Maka murid-muridnya langsung berkuasa dunamis. Terjadi kuasa mujizat, di mana bahkan yang belum pernah terjadi pada waktu Yesus ada di dunia. Maka saat ini Yesus juga berkata, gunakan kuasa yang telah aku berikan kepadamu, dan engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita tidak perlu tanya dia lagi, apalagi memintanya, tapi kita hanya perlu menggunakannya. Kita tahu kita punya kuasa dari Yesus dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita tidak akan dapat lagi dikuasai oleh iblis. Lah, kok bisa sakit, Pak? Kita tidak bisa dikuasai, tapi kita bisa dipengaruhi. 1 Yohanes 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dari seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, dan dunia masih dikuasai si jahat. Tapi jangan takut, kita punya kuasa yang dapat mengalahkan kuasa si jahat. Harus kita pakai kuasa itu. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang akan membuat kita melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan dari televisi, dari jarak jauh, dan lain-lain. Banyak kesaksian orang gila yang sembuh. Kuasa itu tidak pernah pergi dari kita. Tapi karena iblis menguasai dunia ini dalam segala bidang, termasuk medis, kita perlu menangkal semua itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kuasa yang kita miliki dari Yesus dan dari Roh Kudus. Kenapa bisa sakit? Karena ketika kita melakukan kesalahan pertama, kita tertuduh, kita stres, dan pola hidup kita tidak baik, maka kita menerima apa yang dari iblis yang dibisikkan ke kita. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui saja, jangan mau tertuduh terus, akui saja. Nah, kita bisa sakit karena ada virus, bakteri, itu konsekuensi dosa di dunia ini. Tapi jangan fokus pada kuasa si jahat. Seperti kita dapat melihat betapa besarnya kuasa yang ada pada kita di dalam Kristus. Tetap fokus pada kuasa Kristus yang ada dalam hidup kita. Nah, jangan pakai ritual-ritual tertentu, dengan perjamuan kudus lah, dengan puasa dan lain-lain untuk menerima kuasa itu. Karena kuasa itu tidak keluar masuk meninggalkanmu. Matius 28:20 berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13:5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah. Nah, bagaimana cara menggunakan kuasa itu? Yang pertama, menggunakan suara kita. Karena iman diaktifkan oleh suara.
Ya, 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Amsal 15 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Apa yang kita gemakan, apa yang kita suarakan, buahnya lah yang akan kita makan. Amin. Kita perlu merubah kosakata kita. Kita perlu merubah perkataan kita. Kalau kita mau melihat kuasa itu terjadi, keluar dari dalam kita. Bagaimana kita bisa merubah kosakata kita? Kalau kita baik, berkata-kata baik hanya di hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu, perkataan-perkataan kita perkataan yang tidak membangun, bukan perkataan firman, perkataan-perkataan yang jauh, bahkan sangat dunia, itu tidak akan merubah hidup kita. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita pindah negara, beda bahasa. Ya. Ketika kita pindah negara, kita akan beda bahasa. Ya. Kalau kita pindah dari dunia ini, ya, dan kita pindah ke dalam kerajaan surga, bahasa kerajaan surga itu yang harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di dalam surga, walaupun kita masih ada di dunia ini. Kita pakai bahasa Tuhan hari Minggu, ya, tapi hari Senin sampai Sabtu kita pakai bahasa dunia. Nah, seperti itu bagaimana kalau kita bisa merubah kosakata kita? Banyak orang Kristen bingung kenapa kuasa tidak terjadi. Kita perlu merubah pola agamawi kita. Merubah pola itu tidak mudah. Mulai biasakan suarakan suara-suara ilahi yang dari firman Tuhan. Speak life, perkatakan kehidupan. Yang kedua, speak to your problem. Ya, perkataan pada masalahmu. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepada Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan pada masalahmu, bukan katakan masalahmu kepada Tuhan. Ya, bukan Tuhan tolong aku sakit, Tuhan tolong keuanganku. Tapi katakan kepada keuanganmu, katakan kepada sakit penyakitmu, katakan kepada masalahmu, apapun itu. Gunakan kuasa dan bicara kepada masalahmu. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin atau mustahil orang berkenan kepada Allah. Bahkan dengan air mata dan pujian penyembahan sekalipun, kalau tidak ada iman tidak ada gunanya. Speak to the mountain. Bicara pada gunungmu. Perlu waktu untuk melihat hasilnya. Contoh perkataan nubuatan Daud ketika dia akan melemparkan batu kepada Goliat. Apapun Goliatmu, kankermu, tumormu, strokemu, apapun masalahmu, baru dia lempar batu. Ada 5 batu yang dilempar. Ya, yang pertama, ada 5 batu yang dilempar, hanya 1 batu. Dan Goliat pasti tidak langsung jatuh, perlu waktu beberapa menit. Jadi tetap diam dan menyaksikan sampai tuntas. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, tetap berdiri, bertahan dalam imanmu, jangan kabur. Lihatlah sampai musuhmu tumbang, sakit penyakitmu menciut dan rontok. Sama seperti perkataan Yesus kepada pohon ara. Ya. Speak to the mountain. Perkatakan pada gunung masalahmu. Seperti Yesus bertanya kepada Bartolomeus, apa yang kami inginkan? Uang atau matamu sembuh? Jadi jangan doa supermarket. Jangan apa aja kau doakan. Tuhan minta ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita saat ini bicara tentang otoritas.
Matius 28 ayat 18 dan 20, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Otoritas berkaitan dengan identitas kita. 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Itu identitas kita yang baru, yaitu ciptaan baru. Karena identitasmu dalam Kristus, kamu punya otoritas. Apapun pakaian kita, itu tidak merubah identitas kita. Itu tidak merubah status kita. Misalkan raja atau ratu dimanapun, mereka pakai daster pun, atau pakai piyama, atau mungkin nggak pakai apa-apa, dia tetap raja, dia tetap ratu. Ya, dia punya kuasa, punya otoritas, dan otoritas itu tetap melekat pada identitas tersebut. Otoritas itu melekat pada identitas tersebut. Karena kita ciptaan baru, maka kita punya otoritas. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekudusanmu, bukan karena perpuluhanmu, hartamu, tapi karena Kristus yang ada dalam hidup. Raja ratu walaupun ribut selingkuh di dalam kerajaannya tetap punya otoritas. Raja ratu punya masalah yang berat dalam hidupnya, dia tetap punya otoritas. Orang Kristen berbuat dosa, dia tetap punya otoritas. Roma 11 ayat 29, "Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya." Tuhan tidak pernah berubah, yang berubah kita. Kalau orang Kristen bersalah, sakit, langsung pada firman dalam Roma 11 ayat 29, "Kasih karuniamu tidak pernah ditarik, otoritasmu tidak pernah hilang." Katakan, "Aku punya karunia, aku punya kasih karunia, aku punya otoritas, dan otoritasku tidak pernah hilang." Yesus tidak pernah ragu kepada kita, tapi kita yang sering ragu pada kita sendiri. Kita sering ragu pada identitas kita. Jangan pernah ragu pada apa yang sudah Dia perbuat bagi kita. Ini kesalahan nomor satu yang sering orang Kristen lakukan. Menuduh Tuhan, lupa kepada jati dirinya. Mereka mengatakan ini kehendak Tuhan, ini waktunya Tuhan, oh belum waktunya Tuhan aku sembuh. Tuhan yang disalah-salahkan. Oh ini hukuman, oh ini aku terima ini untuk mendidik aku. Tuhan tidak pernah mendidik kita dengan sakit penyakit. Sakit penyakit Dia tebus, bukan untuk mendidik kita supaya penyakit itu hilang, dan kita punya otoritas untuk mengatasi sakit penyakit itu. Bukan dari segi Dia sakit penyakit, tapi kita punya kuasa untuk menghentikan sakit penyakit itu dalam hidup kita, untuk mencabut segala sakit penyakit, tumor, kanker, apapun masalahmu dalam hidup kita, dalam hidupmu. 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ini ayat ditulis untuk anak-anak Tuhan, bukan orang-orang fasik. 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Iblis ingin Anda tidak mengerti mengenai otoritasmu. Nah, ubah kosakatamu. Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lakukan setiap hari, karena iblis menguasai dunia ini." Ya. Lukas 4 ayat 18-19, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Sakit bisa fisik maupun jiwa. Perkatakan, Yesus mengutus kita untuk mengusir roh-roh itu. Yesus mengutus kita untuk membebaskan para tawanan. Tawanan dari sakit penyakit, tawanan dari problem keuangan. Apapun masalah dalam hidupmu, usir itu, karena engkau punya otoritas, engkau punya kuasa, dan engkau punya kuasa yang menuntaskan segala sesuatunya itu. Bahkan lebih besar kuasa itu.
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan dalam dunia ini. Pergunakan kuasa otoritas itu, pergunakan kuasa dunamis itu, maka kau akan melihat Kristus yang hidup di dalam hidupmu terpancar keluar, dan hidupmu menjadi luar biasa. Hidupmu penuh dengan mukjizat, hidupmu penuh dengan hal-hal yang di luar pikiranmu, dan kau memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Amin.